nutrisi untuk anak berpuasa. Yang mulai berpuasa, belajar berpuasa. Ya sebenarnya kan prinsipnya anak itu belum wajib puasa. Ya, jadi untuk anak-anak nggak boleh dipaksa puasa. Dia bolehnya latihan berpuasa. Oleh karena itu, nah ini terkait nanti dengan kematangan usia psikologisnya ya. Itu beda-beda. Ada anak yang 6 tahun sudah kuat. Kalau secara fisik, secara fisiknya ya, secara kemampuan fisiknya anak itu kuat berpuasa sebetulnya. Tetapi secara psikologisnya kematangannya beda-beda. Ada yang memang 6 tahun sudah kuat sampai maghrib, ada yang 10 tahun pun belum kuat. Jadi memang nggak boleh dipaksakan. Kemudian jadi anak itu latihan berpuasa. Kemudian pastikan di saat-saat sahur dan berbuka itu nanti asupan nutrisinya itu terpenuhi, terutama cairan, karena anak itu mudah dehidrasi kan, butuh cairan banyak. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu sih. Jangan dipaksa, dia hanya latihan berpuasa dan lihat kondisi psikologis anak tersebut. Ini sangat terkait dengan pola asuh orang tua. Orang tuanya memanjakan anaknya, nggak pernah diajarin untuk latihan berpuasa sebelumnya, tentu saja walaupun udah 10 tahun, 11 tahun masih bisa. Nah, Pak, untuk contoh mungkin makanan-makanan yang cocok untuk kalau misalnya anak mau belajar puasa di sahur maupun di buka seperti apa, Pak? Ya, menu-menu yang utama tentu saja harus yang tinggi nutrisi ya. Kalau anak itu kan sebenarnya sedang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan kan kita ingat jangan sampai ada nanti malnutrisi dan bikin stunting kan ya. Nah, stunting ini kan kuncinya kecukupan protein hewani. Ya. Lagi-lagi itu nutrisinya itu dari karbohidrat, protein hewaninya, lemak esensialnya, lemak harinya juga. Mungkin juga nanti ada sayur, buah dan sebagainya. Tetapi itulah nutrisi esensial yang diperlukan anak pada saat dia menjalankan puasa. Ya. Sayangnya banyak juga yang nanti membombardir anak itu dengan makanan-makanan junk food ya. Junk food itu kan tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Ya nanti larinya ke Prof. Aman nih, diabetes, obesitas dan sebagainya. Jadi tetap usahakan makanan-makanan yang kaya nutrisi ya, supaya anak itu tidak mengalami malnutrisi apalagi sampai dari stunting. Tapi secara fisik anak itu insya Allah nggak akan malnutrisi kalau asupan secara keseluruhan, kita hitungnya sehari ya. Sehari itu dia akan kuat berpuasa. Contoh-contohnya mungkin Pak, seperti apa makanannya? Ya mungkin menu sahurnya seperti biasa lah, nasi, dadar telur, dengan ikan goreng, ayam goreng, opor, gitu-gitu. Dan yang tinggi protein gitu ya, Dok? Iya, protein hewani harus cukup. Nah, Dok, kan kadang-kadang orang tua tuh sukanya ya itu tadi mungkin balik lagi ke junk food, mungkin karena ribet atau segala macam terus dibikinin misalnya mie instan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada anak sahur dikasih mie instan tuh sebenarnya boleh nggak, Dok? Terus efeknya gimana? Iya, sahur pakai mie instan. Mie instan itu kan gula ya. Dia namanya refined carb, karbohidrat cepat serap. Dia akan bikin sugar naik cepat dan kemudian juga akan cepat turun sugar. Pada saat sugar crash itu laparnya timbul. Jadi ketika anak diberi junk food yang snack yang sifatnya karbohidrat tinggi atau gula tinggi, dia memicu laparnya cepat. Tapi kalau dikenyangkan misalkan dia nasi dengan omelet gitu ya, atau nasi dengan opor ayam gitu, dengan kuahnya dan sebagainya, itu kenyangnya lama gitu. Karena protein itu nggak bikin sugar spike dan sugar crash. Oke, Dok. Kalau misalnya tetap mau masak mie, itu ada yang perlu dilakukan nggak? Misalnya orang tua misalnya terpaksa nih masak mie, ada yang bisa mungkin dimodifikasi atau seperti apa? Tetap aja dibanyakkan jumlah proteinnya. Oke. Jadi mungkin ditambahin telur mungkin seperti itu. Telurnya mungkin lebih banyak daripada komposisi mie instan. Apa poin dari ketika anak itu memiliki penyakit penyerta? Ya, apa yang perlu diperhatikan orang tua atau anak yang mulai belajar berpuasa itu memiliki penyakit penyerta? nah kalau anak sehat, it's okay. Tapi kalau anak penyakit penyerta, misalkan ada diabetes atau apa kan, harus konsultasi dulu dengan ahli. Jadi ada pendamping. Misalkan tentang diabetes ya, ada bahas tentang diabetes pada puasa. Kayaknya ini dulu mungkin yang mengenai Vaksin dulu ya? vaksin ini dulu baru kita bahas. Ya. Cerita sedikit. Nanti Dokter Kipri Mbak ya. Dan saya mungkin yang dari IPA-nya mungkin ya. Jadi nanti kita ini kan membuat ini di 2 negara ya. Jadi sebetulnya Indonesia ini diberi kehormatan, kita dan Nigeria ya. Jadi kita kan
negara yang memang di atas Nigeria, tapi Nigeria di bawah kita. Tetapi workshop ini untuk 2 tahun disupport oleh IPA, International Pediatric Association, tapi sebetulnya budgetnya ini disupport oleh Bill Melinda Gates Foundation. Dan kita diberi amanah untuk melakukan ini ke IDAI. Jadi kita melakukan ini selama 2 tahun nanti, champion ini. Dan tentu tadi kelihatan dari apa yang dari Pak Menkes lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan terutama sebetulnya yang tujuan utama ini sebetulnya yang poinnya adalah HPV ya. Nah, tapi kita juga bahas tentang vaksin lain tentunya. Nah, bagaimana program ini di Indonesia mungkin aku belum bisa jelaskan. Ya, ini kan yang diundang adalah perwakilan dari 30 cabang dokter anak di seluruh Indonesia. Selain dokter anak, kita juga memang mengundang stakeholder lain ya, dari kelompok guru ya, kemudian juga ulama ya, kemudian masyarakat yang lain ya. Ini supaya imunisasi itu bukan hanya sekedar miliknya dokter, tapi awareness-nya itu juga dibantu penyebaran oleh kelompok masyarakat. Yang saya kira ini akan sangat efektif kalau menyebarkan imunisasi dengan bahasa mereka. Ya, kalau guru-guru sekolah ikut aware juga dengan vaksinasi, kampanye vaksin di sekolah, apalagi HPV ini kan nanti di usia sekolah ya. Ini tentu saja akan jauh lebih efektif dibanding kalau dokter aja gitu. Jadi dokter, guru-gurunya, orang tuanya, perkumpulan orang tua muridnya, itu saya kira itu mesti kita libatkan semua, partisipasi di berbagai sektor masyarakat itu, supaya pada gilirannya itu masyarakat menerima imunisasi dengan tanpa ragu-ragu.